Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat ini, pintu ruang istirahat dibuka. Yun Che dan Chang Yue berjalan berdampingan. Mata Chang Yue memerah, jelas dia sudah banyak menangis sebelumnya. Wajahnya tidak lagi pucat, cahaya sedikit merah di wajahnya memberinya kesan glamor dalam penampilan mulianya, dan bahkan warna matanya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Mereka dengan cepat menyambutnya. Dong Fangxiu bertanya dengan penuh semangat, "Yang mulia, Anda sudah bangun, apakah Anda masih merasa tidak nyaman dimanapun?" Chang Yue tersenyum ringan, "Saya baik-baik saja sekarang, tidak perlu khawatir." Dia menoleh ke nomor 1 di bawah langit dan yang lainnya dan menyebutkan nama mereka dengan benar, "Kakak di bawah langit, Xiao Yun, dan kakak ketujuh, selamat datang di Blue Wind Nation. Anda adalah teman suami saya, jadi kami seharusnya memberikan Anda perlakuan terbaik di negara ini, namun alih-alih kami membiarkan Anda menyaksikan kejadian kacau ini, kami merasa sangat menyesal." Temperamen Chang Yue menjadi sangat berbeda dibandingkan 3 tahun lalu. Gesturnya tidak lagi tampak manis dan halus, melainkan membawa keanggunan yang berwibawa dan bergengsi. Aura kaisarnya berkembang pesat selama 3 tahun di bawah tekanan berat dan keputusan keras yang tak terbatas, dan hal itu memberikan perasaan menekan yang tak terlihat pada nomor 1 di bawah langit dan 2 lainnya. Xiao Yun segera melambaikan tangannya dan berkata, "Permaisuri, kakak ipar, tidak perlu berdiri di upacara, jika ada yang kamu butuhkan, silakan tanyakan saja kepada kami." Nomor 7 di bawah langit mencubit Xiao Yun ketika dia melihatnya segugup ini, dan kemudian berkata dengan bebas, "Kamu memang istri kakak Yun, kamu memang sangat tidak biasa." "Suamiku benar, kakak ipar tidak perlu ikut upacara bersama kami. Blue Wind Nation sedang dalam bahaya saat ini, jadi jika ada yang bisa kami bantu, silakan tanyakan kepada kami. Saudara Yun telah memberikan bantuan besar bagi kami bertiga. Jika ada permintaan, kami siap mempertaruhkan nyawa untuk membantu," kata nomor 1 di bawah langit tanpa ragu-ragu. Chang Yue tersenyum tipis, "Terima kasih semuanya, dan terima kasih telah menjaga suamiku selama ini. Yue, tubuhmu masih lemah sekarang, kamu harus lebih banyak istirahat. Serahkan saja sisanya padaku," kata Yun Che cemas. Chang Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tubuhku baik-baik saja. Meskipun tentara Phoenix Ilahi dihancurkan oleh kecakapan bela diri suaminya, bencana kota kekaisaran masih belum terselesaikan. Sisi Divine Phoenix pasti sudah disiagakan, dan dalam 1 hari, pasukan akan berkumpul sekali lagi di depan gerbang kota. Tentara dan warga negara kita juga perlu diatur dan diselesaikan, ini bukan waktunya bagiku untuk istirahat sekarang. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Denganmu di sini, aku tidak takut pada apapun," kata Chang Yue lembut. Tidak ada kegelisahan, kegelapan, atau bahkan beban apapun di antara kedua alisnya. Yang tersisa hanyalah kehangatan dan kepuasan mendalam. Karena dia tidak kehilangan dia, karena Yun Che ada di sisinya, dia sudah memiliki seluruh dunia, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan atau dikeluhkan lagi. Chang Yue memerintahkan pasukan untuk dikerahkan, dan kota kekaisaran Blue Wind segera bersiap untuk berperang sekali lagi. Langit mulai sedikit meredup, dan hari sudah hampir terbenam. Selama waktu ini, Yun Che perlahan-lahan memahami lebih banyak tentang situasi Blue Wind Nation sekarang dari Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang, itu hanya bisa digambarkan dengan kata-kata, menderita kesengsaraan yang tak terkatakan. Lebih dari 90% kota utama diserang dan direbut oleh Divine Phoenix Nation, dan sebagian besar wilayahnya dibakar dan dihancurkan. Lebih dari 50 juta warga Blue Wind Nation tewas dalam perang, dan ini hanyalah perkiraan konservatif. Untuk menjatuhkan Blue Wind Nation secepat mungkin, Divine Phoenix Nation kejam dan keji, kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat,
Mungkin di mata Divine Phoenix Nation, meskipun penduduk Blue Wind Nation juga manusia, mereka hanyalah bentuk kehidupan inferior yang tidak layak disebutkan. Ada lebih banyak lagi orang yang dibiarkan mengembara tanpa rumah untuk kembali. Negara angin biru yang dulunya damai dan tenang kini berada di tepi jurang kehancuran, bahkan bertahan dengan nafas terakhir kehidupannya pun terasa sulit. Phoenix, Ihali. Yunce mengucapkan dua kata ini dengan suara rendah, bekas darah hampir keluar dari celah di antara giginya yang terkatup rapat. Apakah benar-benar tidak ada tanggapan dari Heavenly Sword Villa? Yunce bertanya. Tidak. Dongfang Xiu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, ekspresinya menunjukkan kesedihan. Kaisar sebelumnya dan Yang Mulia keduanya menulis surat secara pribadi 9 kali untuk meminta bantuan Villa Pedang Surgawi, tetapi Villa Pedang Surgawi mengabaikan semuanya. Dan bahkan tidak memberi kami sebuah alasan. Divine Phoenix Empire terlalu kuat, jadi mungkin bisa dimengerti kalau mereka takut terlibat dan menghadapi kehancuran negara mereka sendiri, tapi mengirim beberapa praktisi kuat untuk melindungi Yang Mulia saja sudah bagus. Sedikit bisa dimengerti. Yunce mencemooh, ini bukan hanya menyangkut kepercayaan ribuan tahun antara keluarga kekaisaran Blue Wind dan Villa Pedang Surgawi, tapi kehancuran suatu bangsa. Menghadapi kehancuran suatu bangsa, siapapun yang memiliki keberanian dan kejujuran akan menggunakan segala yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka untuk melawan. Villa Pedang Surgawi mereka, sebagai kekuatan kultivasi mendalam tertinggi di negara Blue Wind, orang-orang yang memiliki perlawanan paling kuat di alam mendalam, benar-benar melepaskan keyakinan keluarga mereka, mengabaikannya saat negara berada dalam bahaya. Setiap prajurit Blue Wind yang menjaga kota Blue Wind Imperial, menuju ke medan perang hari ini, masing-masing dari mereka mengerti bahwa mereka akan mati di medan perang, tapi mereka tetap melanjutkan tanpa ragu-ragu. Mereka yang disebut sebagai murid pedang surgawi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit paling umum di negeri angin biru. Ya, alam yang dalam, jika semua berkumpul, mereka seharusnya menjadi kekuatan perlawanan terkuat. Sayang sekali, Qin Wuxiang mengangkat kepalanya, dan suaranya juga menjadi sedih. Sayang sekali mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan orang normal, dan umur yang lebih panjang, tapi mereka juga lebih takut mati dibandingkan orang normal. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Divine Phoenix, hanya ada sedikit orang yang melawan di antara kekuatan M, dan keluarga yang menganiaya secara lokal, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang menyerah terlebih dahulu kepada Divine Phoenix Army, atau bahkan mengambil inisiatif dan menggunakan sejumlah besar uang untuk menyuap mereka, hanya untuk bertahan hidup dan mempertahankan harta keluarga mereka. Bahkan Sekte Xiao pun seperti itu, Master Sekte dan tetua dari Sekte Xiao yang bisa mendominasi dengan satu tangan di Blue Wind Nation. Ketika pasukan Divine Phoenix tiba, lupakan perlawanan, mereka benar-benar keluar dari sekte mereka sejauh 20 mil, sapa mereka secara pribadi, dan membungkuk dan berlutut di hadapan tentara Phoenix Suci. Bencana bangsa membuat kekuatan-kekuatan yang biasanya berpenampilan tinggi dan mulia ini mengungkap perbuatan tercela mereka. Memang benar, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada orang normal, menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tidak berani diimpikan oleh orang normal, dan memiliki umur yang lebih panjang, tapi mereka sudah kehilangan keberanian yang seharusnya mengalir dalam tulang mereka. Sebagai sekte terkuat di negara ini, tindakan mereka seperti ini di saat-saat genting bangsa, benar-benar membuat orang meremehkan mereka. Kata nomor 7 di bawah langit dengan marah. Memang benar, jika itu adalah klan kita, bahkan jika kita bertahan setelah negara ini hancur, bahkan aku akan meremehkan keluarga kita sendiri. Kata nomor 1 di bawah langit tanpa ekspresi apapun. Kepala Istana Dongfang, apakah kakek dan bibi kecilku baik-baik saja? Yunce menjadi tenang dan akhirnya menanyakan pertanyaan ini.
Ketika dia tidak melihat Xiao Lai dan Xiao Lingqi di kota Blue Wind Imperial, dia mengkhawatirkan kesejahteraan mereka, tetapi dia tidak berani bertanya, karena dia takut dia akan mendengar jawaban yang tidak dia tanyakan, tidak ingin mendengar. Dongfang Xiu tersenyum santai dan berkata, "Jangan khawatir. Sekitar 2 tahun yang lalu, Yang Mulia telah meminta kepala Istana Qin mengantar mereka ke kota awan terapung secara pribadi. Kota awan terapung terletak di wilayah paling timur dan miskin serta kecil. Seharusnya tidak terpengaruh oleh perang, dan seharusnya menjadi lokasi yang paling aman, hanya saja, apa yang tidak kami duga adalah pasukan Divine Phoenix benar-benar mengirim lebih dari 200.000 tentara untuk menjatuhkan kota Floating Cloud. Apa? Yunce tiba-tiba berdiri, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Hehe, jangan khawatir. Reaksi Yunce benar-benar sesuai dengan harapan Dongfang Xiu. Wali kota-kota awan terapung mengikuti perintah Yang Mulia, memerintahkan pengawal mereka untuk mundur dan menyerahkan diri. Pasukan Divine Phoenix tidak membunuh siapapun di kota Floating Cloud, bahkan pasukan mereka tidak memasuki kota, melainkan dipisahkan dan dijaga di dekat kota. Yang Mulia akan mengirimkan transmisi suara setiap 7 hari, dan sejauh ini mereka aman. Seolah-olah batu raksasa seberat 10.000 kg menghilang dari atas jantungnya, Yunce duduk perlahan dengan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Ekspresi Xiao Yun berubah, dan dia akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata, "Kakak, kakek dan bibi kecil yang kamu sebutkan tadi, apakah mereka?" Yunce berbalik dan tersenyum tipis. "Itu benar," dia berdiri sekali lagi, "aku akan menjemput mereka ke sini sekarang, dan membiarkan keluargamu bersatu. Ketika kakekmu melihatmu, dia pasti akan sangat bahagia, sangat bersemangat." "Ah, oke, Xiao Yun mengangguk terang-terangan, tangannya gemetar gugup. Kakek, bibi kecil, saudara-saudara aslinya. Berpikir dia bisa melihat kakek dan bibi kecil yang dia rindukan siang dan malam, dan berpikir bahwa dia akhirnya bisa melakukan satu hal yang bisa membawa kegembiraan bagi kakek. Yunce tidak bisa mengendalikan emosinya yang bersemangat. Meskipun mereka berdua aman dan sehat di kota Floating Cloud, hanya dengan mereka di sisinya dia akan merasa lega. Dia bangun bersiap untuk pergi, mencari tempat untuk menggunakan primordial mendalam ark, tapi ketika dia baru saja mulai menggerakkan langkahnya, Dongfang Xiu tiba-tiba memanggilnya. "Yunce, ada sesuatu yang aku khawatirkan, dan menurutku akan lebih baik jika aku memberitahumu lebih awal. Atau konsekuensinya tidak dapat diprediksi." Nada serius Dongfang Xiu membuat Yunce menghentikan langkahnya. Dia memandang ke arah Dongfang Xiu, dan berkata dengan hati-hati, "Kepala Istana Dongfang, tolong bicara. Ini tentang Frozen Cloud Asgard. Awan Asgard beku. Bagaimana dengan Frozen Cloud Asgard? Apakah mereka juga terlibat dalam perang?" Yunce sedikit mengunci alisnya. Dia tidak lupa bahwa dia masih menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Dongfang Xiu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Selama 3 tahun ini, Frozen Cloud Asgard belum mengirim siapapun untuk melawan tentara Phoenix Suci, tapi mereka memberi kami sumber daya mereka yang terakumulasi selama 1000 tahun seperti aliran yang tak ada habisnya. Termasuk roh herbal, artefak mendalam yang ofensif, kristal mendalam, formasi mendalam, mereka memberi kami bantuan yang sangat kuat. Fakta bahwa kami mampu menahan pasukan Phoenix Suci selama 3 bulan penuh, di jalur surgawi bergantung pada ribuan kristal dalam yang berisi formasi ajaib yang diberikan oleh Frozen Cloud Asgard. Kami bahkan tidak dapat bermimpi bahwa ketika kami menderita bencana nasional, Frozen Cloud Asgard, yang biasanya paling tidak selaras dengan kami, melakukan semua yang mereka bisa, menggunakan semua sumber daya mereka, dan bahkan menggunakan fondasi mereka untuk membantu kami. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Yunce bertanya.
Dia secara tidak jelas merasa bahwa alasan Frozen Cloud Asgard melakukan yang terbaik untuk membantu adalah karena Xia Qingyue. 6 bulan lalu, peri bulan beku Xia Qingyue mengirimkan transmisi suara kepada Yang Mulia. Itu hanya beberapa kalimat, tapi isi transmisi suaranya adalah Frozen Cloud Asgard tiba-tiba mengalami bencana besar, mereka tidak dapat membantu keluarga kekaisaran lagi, dan menyuruh Yang Mulia untuk menjaga dirinya sendiri. Apa? Hati Yunce menegang, dia bergegas maju, lalu apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang ditemui Frozen Cloud Asgard? Tidak ada yang tahu. Dongfang Xiu menggelengkan kepalanya, setelah itu, tidak peduli metode apapun yang digunakan Yang Mulia, dia tidak dapat menghubungi siapapun dari Frozen Cloud Asgard. Selain itu, sering terjadi keadaan darurat di medan perang, Blue Wind Nation berada dalam bahaya, jadi Yang Mulia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain, kami sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan Frozen Cloud Asgard sekarang. Apakah mereka menderita akibat serangan Divine Phoenix Army? Xiao Yun segera berkata, tidak mustahil. Yunce segera menggelengkan kepalanya. Lokasi Frozen Cloud Asgard berada di wilayah salju es ekstrim. Cuacanya selalu sangat dingin, dan tertutup es dan salju, sehingga sama sekali tidak cocok untuk diinjak oleh tentara, terutama tentara Phoenix Ilahi yang takut dingin. Selain Frozen Cloud Asgard di sana, lupakan sebuah kota, tidak ada warga negara, jadi Divine Phoenix tidak punya alasan untuk menyerang di sana. Bencana 1000 tahun. Yunce tiba-tiba teringat 3 kata yang dikatakan Nyonya Besar Asgard Feng Qianhui kepadanya saat itu, dan ini bukan hanya sekedar 3 kata, itu adalah kekayaan 1000 tahun yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Frozen Cloud Asgard. Feng Qianhui juga berterus terang padanya sebelumnya ketika dia memasuki Frozen Cloud Asgard sebagai murid laki-laki, dan itu sepenuhnya untuk melawan kekayaan bencana 1000 tahun. Apa yang terjadi dengan Frozen Cloud Asgard? Apakah nasib bencana 1000 tahun benar-benar terjadi? Dan 6 bulan telah berlalu sejak Xia Qingyue mengirimkan transmisi suara yang menyebutkan bahwa mereka tiba-tiba mengalami bencana besar 6 bulan penuh. Lapisan bayangan tebal menutupi hati Yunce saat ini. Hari ini adalah hari pertama dia kembali ke benua langit yang mendalam. Tapi apa yang dia terima bukanlah reuni yang penuh air mata, malah beritanya lebih berat dari sebelumnya. Aku harus segera pergi ke Frozen Cloud Asgard. Yunce mengunci alisnya dan berkata, setidaknya Xiao Lai dan Xiao Lingqi akan aman di kota Floating Cloud, tapi Frozen Cloud Asgard, jika dia tidak segera pergi dan melihat apa yang terjadi, dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Akan ada tentara Divine Phoenix yang tiba hari ini. Jika itu terjadi, pastikan untuk segera mengirimkan transmisi suara kepada saya. Aku membawa bahtera yang dalam, aku akan dapat kembali dalam sekejap. Kamu bisa pergi tanpa khawatir. Mereka menahan kita di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kata nomor 1 di bawah langit sambil menurunkan alisnya sambil mengangguk. Yunce tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia segera mengirimkan transmisi suara energi yang mendalam ke Chang Yue, yang berada di aula utama, secara pribadi mengerahkan pasukan. Dia bergegas keluar ruangan, melesat tinggi ke langit, dan memanggil tabut mendalam primordial. Setelah menentukan dengan tepat perkiraan arah dan jarak menuju Frozen Cloud Asgard, dia kemudian menghilang dengan tabut mendalam primordial di tengah ruang yang mendesis. Pada saat berikutnya, Yunce muncul di langit di atas wilayah salju es ekstrim. Kali ini, dia memperkirakan jaraknya dengan sangat akurat, muncul tidak lebih dari 10 km jauhnya dari Frozen Cloud Asgard. Di udara, dia bisa dengan jelas melihat siluet di atasnya. Yunce tidak berhenti sedikit pun, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan Extreme Mirage Lightning dan menyerang seperti sambaran petir ke arah Frozen Cloud Asgard. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh datang dari arah Frozen Cloud Asgard. Boom, boom, boom.
Suaranya sangat berat. Meski jaraknya 10 kilometer, tetap saja berat dan memekakkan telinga. Ini adalah suara benturan keras dengan kekuatan luar biasa yang menghantam benda yang sangat keras. Semakin dekat, suaranya semakin berat, membuat Yun Che semakin yakin kalau suara itu berasal dari Frozen Cloud Asgard. Yun Che mengerutkan alisnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatannya. King Yue, kuharap baik-baik saja. Seluruh Frozen Cloud Asgard bergetar hebat. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya mengalir turun. Kecuali es dalam yang berusia ribuan tahun, lapisan es yang relatif lebih lemah telah pecah, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh area. Di bawah Frozen Cloud Asgard, di depan Frozen and Divine Hall, Ye Qingsheng sangat cemberut dan mudah tersinggung. Dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk melampiaskan emosinya dengan panik ke pintu batu firma surgawi. 6 bulan yang lalu, meskipun dia menemui hambatan dari giok perusahaan surgawi yang seharusnya tidak muncul. Untuk menghindari cemoohan orang lain dan karena Tuan Muda Ye Xinghan kebetulan sedang berkultivasi terpencil, dia dengan tegas memutuskan untuk tidak melakukannya, meminta bantuan dari para tetua Aula Ilahi, berharap menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka paksa pintu firma surgawi. Awalnya dia mengira 3 atau 4 bulan sudah cukup dan saat dia membawa Xia King Yue kembali ke Aula Matahari Bulan, Tuan Muda itu belum keluar. Namun yang tidak dia bayangkan adalah ketebalan pintu tegas surgawi akan melebihi perkiraannya. 12 dari mereka telah membombardir pintu, siang dan malam selama lebih dari 5 bulan, dan baru saja mencapai titik kehancuran pintu. Karena hal ini berlangsung begitu lama, dia menjadi sangat rewel, terlebih lagi, kekhawatiran terbesarnya telah terjadi, Tuan Muda Ye Xinghan telah keluar dari pengasingan. Misi ini secara pribadi diberikan kepadanya oleh Ye Xinghan 6 bulan lalu. Pada saat itu, dia berseru bahwa dia akan menyelesaikan misi sederhana seperti itu dengan sempurna dalam waktu sesingkat mungkin. Ditambah fakta bahwa Ye Xinghan awalnya berencana untuk datang sendiri, dia jelas menganggap Xia King Yue sangat penting. Setelah menerima misi yang begitu penting dan mudah, dia awalnya merasa bangga pada dirinya sendiri dan bersemangat dari lubuk hatinya. Tapi sekarang, 6 bulan kemudian, Tuan Muda sudah keluar dari pengasingan, dan selain belum menangkap Xia King Yue, dia bahkan belum menyentuh ujung pakaiannya. Suara cemberut Ye Xinghan menyebabkan mereka semua menggigil ketakutan. Tapi untungnya, ketika mereka membombardir pintu firma surgawi hari ini, dia merasakannya bergetar. Hari ini, mereka pasti bisa meledakannya hingga terbuka. Kecuali Xia Tiyue, semua wanita lainnya harus mati. Ye Qingsheng dengan ganas memukul batu giok surgawi di depannya dengan tinjunya, dan kekuatan pantulan yang bergetar mengguncang seluruh lengannya dengan rasa sakit yang akut. Terlebih lagi, kedua tangannya sudah lama berwarna merah seperti darah. Dia pastinya tidak akan ragu menggunakan senjata untuk menyerang pintu itu, tapi semua senjata yang dia bawa beberapa bulan yang lalu, dalam proses menyerang pintu perusahaan surgawi, telah rusak satu demi satu, termasuk senjata mendalam kaisar. Ye Zi menggelengkan kepalanya. Tidak, saat ini, Tuan Muda pasti sangat tidak senang dengan kita. Untuk meredakan amarahnya, selain membawa kembali Xia King Yue, karena setiap murid Frozen Cloud Asgard adalah kecantikan kelas 1, kita harus membawanya kembali untuk membuat Tuan Muda bahagia. Setelah ledakan itu terdengar suara pecah yang memekakkan telinga saat banyak retakan menyebar dari bawah kepalan tangan Ye Qingsheng, dengan cepat meluas keluar hingga seluruh pintu tertutupi oleh retakan tersebut. Mata Ye Qingsheng membelalak saat dia mulai tertawa terbahak-bahak. Serangan mereka selama berbulan-bulan akhirnya menyebabkan batu giok surgawi melemah dan retakan muncul. Munculnya retakan ini menandakan bahwa pintu giok perusahaan surgawi akhirnya telah dirobohkan seluruhnya. Batu giok surgawi yang mulai runtuh, tidak lebih dari dinding es halus. Praktisi tingkat rendah manapun dapat menghancurkannya.
Akhirnya, mata Ye Qingsheng terbuka selebar mungkin, dan ekspresi wajahnya berubah dari bersemangat menjadi menyeramkan. Rasa sakit di lengannya bahkan menjadi kenikmatan yang aneh. 5 bulan kekhawatiran yang suram dan meresahkan akhirnya berakhir, dan dia bisa sepenuhnya melampiaskan emosinya. Minggir, Ye Qingsheng meraung keras, menjulurkan lengannya, dan memadatkan seluruh kekuatannya, melepaskannya ke pintu giok perusahaan surgawi di hadapannya. Tekanan tirani dari seorang tuan menyebabkan 10 orang lain yang mengikutinya merasa benar-benar tercekik. Tapi dia tidak membiarkan kegembiraannya menyebabkan dia kehilangan akal sehat, mengarahkan semua kekuatan ke arah pintu giok perusahaan surgawi dan mengendalikan derajatnya, kekuatan untuk menghindari kekuatan berlebih yang melukai Xia Qingyue, yang ada di dalam. Dalam ledakan yang sangat menindas itu, pintu giok perusahaan surgawi, yang telah menahan serangan 2 tiran dan 10 tahta selama lebih dari 5 bulan, meledak, pecah menjadi bubuk putih pucat. Di balik pintu giok perusahaan surgawi yang telah hancur, terdapat kerumunan wanita yang mengenakan pakaian seputih salju sambil berkerumun bersama. Aula surga ujung beku begitu besar sehingga, bahkan dengan 2000 murid Frozen Cloud Asgard yang berkerumun bersama, ruangan itu masih tampak sangat luas dan kosong. Udara dingin menyelimuti aula, dan yang lebih dingin lagi adalah ekspresi muridnya. Mereka tahu bahwa garis pertahanan terakhir pada akhirnya akan hancur dan mereka telah mempersiapkan hati mereka. Menerima tambahan 6 bulan sudah melebihi ekspektasi mereka. Pada saat ini, mereka sudah tidak lagi merasa khawatir dan takut, ekspresi dingin mereka penuh dengan kebencian, keteguhan hati, dan keengganan. Dan juga sedikit kepuasan karena, paling tidak, Xia Qingyue sudah pergi dengan selamat 6 bulan yang lalu dan belum pergi, sama sekali tidak jatuh ke tangan orang-orang jahat ini. Hahaha. Ye Qingsheng tertawa terbahak-bahak, lalu wajahnya menjadi gelap saat dia dengan cepat berkata, kalian wanita yang penuh kebencian tiba-tiba menunda tuan besar ini untuk waktu yang lama. Jika kamu berperilaku baik dan membiarkan dirimu ditangkap, tuan besar ini tidak akan bersedia untuk membunuh salah satu dari kalian dan akan memberikan kalian semua kepada tuan muda. Mereka yang menerima bantuan tuan muda, posisi masa depan mereka akan lebih tinggi daripada tuan besar ini. Tapi sayangnya kalian semua menolak untuk menyerah dan sekarang dipaksa, jika aku tidak membunuh beberapa ratus dari kalian, aku tidak akan bisa menyelesaikan kebencianku. Iblis, kamu, Gong Yuxian mengulurkan tangannya yang gemetar dan menunjuk. Suatu hari nanti kau akan menemui murka surga, uhuk. Wajah Gong Yuxian pucat pasi, seperti kertas, dan vitalitasnya setipis tali. Beberapa kata singkat ini telah menyebabkan dia mulai terbatuk-batuk tanpa henti. Tangannya ditopang oleh Murong Qiansui dan Jun Lianqi, dan dia sudah kehilangan seluruh kemampuannya untuk berdiri. Dia bertahan dengan susah payah, tidak ingin membiarkan vitalitasnya bubar, hanya karena keengganannya yang gigih. Frozen Cloud Asgard, dengan fondasinya yang berusia ribuan tahun, tiba-tiba menghadapi bencana besar ini, mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka dan apa tujuan mereka, jadi bagaimana mereka bisa rela? Bagaimana mereka bisa bersedia? Oh, Ye Qingsheng menyipitkan matanya saat dia melihat Gong Yuxian yang sangat lemah, tertawa dengan nada menghina. Hehe, menerima energi luar biasa dari Tuan Agung ini, melukai hati dan pembuluh darahmu, namun tiba-tiba tetap hidup, tidak mudah sama sekali. Betapa menyedihkan, kekuatanmu yang terdalam nampaknya sudah benar-benar tersebar. Sekalipun Dewa Emas pergeseran besar muncul untuk menyelamatkanmu, kamu sudah menjadi cacat. Cukup menyedihkan membuat Tuan besar ini ingin menjangkau dan membunuhmu sehingga tidak ada yang tersisa. Bagaimana dengan ini? Wanita cantik ini, Tuan Agung ini akan membunuh mereka satu per satu.
Tuan yang agung ini ingin melihat berapa banyak yang harus saya bunuh sebelum Anda mati karena amarah, hahaha. Kamu, kata-kata Ye Qingsheng menyebabkan seluruh tubuh Gong Yuxian gemetar dan menyebabkan dia tiba-tiba batuk darah hitam. Semua wanita Frozen Cloud Asgard berhati murni dan tidak memiliki keinginan duniawi, dan seni hati beku menyebabkan hati mereka menjadi sedingin es. Tapi menghadapi bencana yang sangat besar, bahkan jika mereka telah mengembangkan seni hati beku sampai selesai, mereka tidak akan bisa membuat hati mereka tetap tenang. Nyonya, Murong Qiansui dan Jun Lianqi buru-buru mengedarkan energi mereka yang dalam, bekerja sekuat tenaga untuk melindungi jantung dan pembuluh darah Gong Yuxian sambil berpegangan erat pada pedang es di tangan mereka yang lain. 6 bulan jeda, namun pada akhirnya mereka tidak bisa lepas dari keputusasaan mereka, kondisi. Bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan semua orang di sana, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan dua tuan di depan mereka, tapi tidak peduli apa, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung. Saat Ye Qingsheng dengan ceroboh melampiaskan perasaannya dan melolong egois, ekspresi wajah Ye Ziyi berubah. Di seluruh Frozen Cloud Asgard, yang memiliki energi mendalam terkuat adalah Xia Qingyue, setengah langkah ke alam mendalam tiran. Oleh karena itu, dia sangat mudah dikenali. Setelah pintu giok perusahaan surgawi diledakkan hingga terbuka dan mereka memasuki aula ilahi ujung beku, tatapannya telah menyapu area itu berkali-kali, namun dia tidak melihat Xia Qingyue. Dia berkonsentrasi dan menyadari, dia tidak bisa merasakan aura Xia Qingyue sama sekali. Dikonfirmasi lagi dan lagi, wajahnya menjadi semakin gelap. Dia menggeram, Xia Qingyue. Di mana kamu menyembunyikan Xia Qingyue? Apa? Kata-kata Ye Ziyi menyebabkan Ye Qingsheng menatap dengan bingung, menyebabkan dia berubah dari tertawa terbahak-bahak menjadi tidak bisa bergerak yang menyebabkan ekspresi wajahnya berubah drastis. Seluruh Frozen and Divine Hall tidak memiliki jejak bayangan Xia Qingyue, apalagi sedikit pun dari auranya yang luar biasa. Semua anggota Frozen Cloud Asgard lainnya ada di sana, hanya Xia Tiyue yang hilang. Berhenti. Chu Yueli memegang pedang esnya secara horizontal di depannya, seluruh tubuhnya bersiap untuk beraksi. Jangan pernah berpikir untuk bisa menemukannya, hanya ketika dia datang mencarimu, hutang darah ini akan terbayar. Tatapan Ye Qingsheng tertuju pada panggung di sisi kanan aula ilahi ujung beku, dan auranya tiba-tiba berubah menjadi ganas saat wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Di alamnya saat ini, dia sudah bisa merasakan kehadiran energi spasial. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu, dia masih bisa merasakan sisa-sisa kecil energi spasial yang belum menyebar, menjadi jelas bahwa itu pernah berisi formasi ruang angkasa yang dalam. Formasi luar angkasa yang mendalam, tanpa diragukan lagi, adalah formasi mendalam tingkat tertinggi di seluruh benua langit yang mendalam. Bahkan untuk 4 tempat suci besar, menciptakan formasi ruang angkasa yang mendalam sangatlah sulit. Itu, dan pintu giok perusahaan surgawi yang sangat besar, seharusnya tidak muncul di suatu tempat di tingkat Frozen Cloud Asgard. Sangat jelas bahwa selama pemboman yang tak tertahankan dan tak henti-hentinya terhadap pintu giok perusahaan surgawi, Xia Tiyue telah melarikan diri menggunakan formasi luar angkasa. Tidak bisa dimaafkan. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Sikap tidak terkendali dan arogansi Ye Qingsheng berubah menjadi kemarahan dan ketakutan, seluruh tubuhnya bergetar hebat saat dia berteriak, "Kamu, kurang ajar bermain-main denganku." Dibandingkan dengan kemarahannya karena semua usahanya tidak menghasilkan apa-apa, dia bahkan lebih takut akan konsekuensi jika dia tidak dapat membawa kembali Xia Qingyue. Dalam kemarahannya, niat membunuhnya meningkat dan dia meraung, kalian semua, mati. Tunggu." Ye Ziyi menariknya kembali, wajahnya juga menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, "Bicaralah. Kemana arah pembentukan ruang yang mendalam?"
Di mana Xia King Yue sekarang? Sebaiknya kalian semua berbicara jujur. Kami masih bisa memberimu jalan hidup, ini adalah kesempatan terakhirmu. Menyerah. Chu Yueli mengatupkan giginya dan ekspresinya menjadi dingin, sama sekali tanpa rasa takut. Kami sudah menjadi mayat, siap dimakamkan di sini. Kami benar-benar tidak akan memberi tahu Anda. Jangan pernah berpikir untuk bisa menemukannya. Sialan, kalian semua, matilah. Kemarahan Ye Qingsheng benar-benar meledak. 6 bulan dalam keadaan suram, siang dan malam tanpa istirahat, semua harapan dan usahanya sia-sia. Konsekuensinya akan sangat serius, dan Ye Qingsheng merasa kepala dan hatinya diinjak-injak. Dia menggeram, dan seluruh kekuatannya meledak, menyebabkan tekanan tirani memancar ke segala arah. Lindungi nyonya. Sambil menangis ketakutan, mulanya, Chu Yueli, Feng Hanyu, dan Feng Hansui menampilkan langkah-langkah tarian salju beku, secara bersamaan muncul di depan Gong Yuxian, menyebabkan roh-roh es yang gemilang menari di seluruh langit. Mereka semua telah menjadi singgasana, namun perbedaan antara singgasana dan tuan sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Bahkan jika itu hanya energi besar yang dilepaskan oleh seorang tuan, mereka benar-benar tidak mampu menolaknya. Kekuatan 10.000 gunung bertabrakan dengan mereka, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di dada mereka dan menyebabkan roh es menghilang dengan cepat. Mereka hanya mampu menahan selama 2 napas waktu sebelum mereka dikirim terbang dengan keras, mengakibatkan tubuh mereka menabrak dinding Heavenly Fem Jade. Master muda, guru, para murid Frozen Cloud Asgard berteriak ketakutan. Yun Che telah membuka semua pintu masuk mendalam dari 7 peri Frozen Cloud, dan kultivasinya mereka telah maju pesat, sudah sepenuhnya memasuki alam kaisar mendalam. Dari sudut pandang para murid Frozen Cloud Asgard, realem kaisar mendalam di benua langit yang mendalam adalah eksistensi yang tak tertandingi, namun di depan realem mendalam Tyrant, mereka tiba-tiba bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Masih menolak dengan sia-sia. Ye Qingsheng mengangkat lengannya, ekspresinya jahat. Jika kamu tidak memberi tahu kami di mana Xia King Yue berada, kalian semua akan mati. Sekarang, mari kita mulai dengan apa yang disebut 7 peri dari Frozen Cloud. Lengan Ye Qingsheng melebar, dan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke seluruh Frozen and Divine Hall. Udara pembunuh menyelimuti 7 peri, siap untuk turun ke atas mereka dalam sekejap, tapi tiba-tiba, sebuah ledakan besar datang dari belakang, mengguncang seluruh Frozen and Divine Hall. Siapa ini? Kata Ye Ziyi sambil berbalik. Sosok emas melintas di depan matanya, sosok emas ini telah mencapai kecepatan yang luar biasa, membuatnya tiba-tiba tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas bahkan dengan kekuatan Tyrant mendalam level 5. Tanpa respon, sosok itu melewati pandangannya ke arah murid Frozen Cloud Asgard. Ia tiba dalam sekejap, seolah menembus ruang angkasa.